Jadi di sini kami akan melanjutkan presentasi kita yang tadi terpotong karena adanya limit di Zoom. Jadi selanjutnya kita akan lanjut pada modul 4.4.3 yaitu where to place ACLs. Jadi di mana kita akan menempatkan ACL. Kita bisa lihat pada gambar ilustrasinya ya, di mana standar ACL dan extended ACL ini harus ditempatkan dalam sebuah jaringan perusahaan. Jadi kita asumsikan tujuannya adalah untuk mencegah lalu lintas yang berasal dari jaringan 192.168.10.0/24 mencapai jaringan 192.168.30.0/24. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk extended ACL ini harus ditempatkan sedekat mungkin dengan source atau sumbernya dari traffic yang akan kita saring. Lalu dengan cara ini traffic yang tidak diinginkan ditolak di dekat sumber tanpa harus melintasi infrastruktur jaringannya. Selanjutnya ada standar ACL, yaitu harus ditempatkan sedekat mungkin dengan tujuannya atau destination. Nah, jika standar ACL ini ditempatkan di source traffic, tindakan seperti izinkan atau tolak ini akan terjadi berdasarkan alamat asal yang ditentukan tanpa memedulikan kemana lalu lintas tersebut ditujukan. Nah, jadi penempatan ACL ini dapat bergantung pada berbagai faktor, seperti yang ada pada tabel. Scroll sedikit. Nah, kita bisa lihat di sini ya, faktor yang memengaruhi penempatan ACL. Di sini ada sejauh mana kendali pada organisasi. Jadi, penempatan ACL ini bergantung pada apakah organisasi memiliki kendali atas jaringan, source, dan destination atau tidak. Selanjutnya ada bandwidth yang terlibat. Jadi, mungkin diinginkan untuk menyaring traffic yang tidak diinginkan di sumber untuk mencegah transmisi traffic yang memakan bandwidth. Lalu ada kemudahan konfigurasi, di mana lebih mudah untuk menerapkan ACL di destination, tetapi traffic akan menggunakan bandwidth secara tidak perlu. Dan ada sebuah ACL diperluas dapat digunakan pada setiap router tempat traffic berasal. Jadi ini akan menghemat bandwidth dengan menyaring traffic di source, tetapi akan memerlukan pembuatan ACL extended di banyak router. Next. Selanjutnya ada standar ACL placement example. Jadi ini adalah contoh penempatan ACL ya. Untuk mengikuti panduan penempatan ACL, standar ACL ini harus ditempatkan sedekat mungkin dengan destination. Pada gambar kita bisa lihat, jadi administrator ini ingin mencegah traffic yang berasal dari jaringan 192.168.10.0/24 mencapai jaringan 192.168.30.0/24. Nah, jadi kalau kita ikutin panduannya ya, administrator ini akan mendapatkan ACL standar pada router ketiga. Nah, jadi di sini ada dua interface yang memungkinkan pada router 3 untuk menerapkan standar ACL. Scroll. Nah, di sini ada dua interface ya, yaitu interface router 2 serial 0/1/1 yaitu inbound. Jadi standar ACL ini diterapkan secara inbound pada antar interface router 3 yaitu serial 0/1/0 untuk menolak traffic dari jaringan 10 atau network 10. Nah, tetapi tindakan ini juga akan menyaring traffic pada jaringan 10 yang menuju ke jaringan titik 31. Nah, oleh karena itu, standar ACL ini tidak boleh diterapkan pada interface ini. Selanjutnya ada interface yang kedua, yaitu gigabit Ethernet 0/0, yaitu outbound. Jadi, standar ACL ini dapat diterapkan secara outbound pada interface router 3 yaitu gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, jadi hal ini tuh tidak akan mempengaruhi jaringan yang lain yang dapat dijangkau oleh router 3. Jadi, paket dari jaringan titik 0, titik 10 tetap akan mencapai jaringan titik 31. Nah, ini itu adalah interface terbaik untuk mendapatkan ACL standar, yaitu guna untuk memenuhi persyaratan traffic tersebut. Next.
Selanjutnya ada extended ACL placement example. Jadi contoh penempatan extended ACL ya. Jadi extended ACL ini harus ditempatkan sedekat mungkin dengan source. Jadi hal ini tuh untuk mencegah traffic yang tidak diinginkan dikirim ke beberapa jaringan hanya untuk ditolak ketika telah mencapai tujuannya. Nah, tetapi organisasi ini hanya dapat menempatkan ACL pada perangkat yang mereka kendalikan. Oleh karena itu, penempatan ACL ini diperluas harus ACL extended ini harus ditentukan dalam konteks sejauh mana kendali organisasi tersebut menjangkaunya. Jadi kita bisa lihat contohnya pada gambar ya. Nah, jadi pada gambar ini perusahaan A ini ingin menolak traffic telnet dan FTP ke jaringan perusahaan B, yaitu dengan IP 192.168.30.0/24 dari jaringan 192.168.11.0/24 milik mereka. Jadi sembari mengizinkan semua traffic lainnya. Nah, ada beberapa cara untuk mencapai tujuan ini dalam sebuah ACL extended ini pada router 3 dapat menyelesaikan tugas tersebut. Nah, tetapi administrator ini tidak mengendalikan router 3. Nah, selain itu, solusi ini tuh membiarkan traffic yang tidak diinginkan melintasi seluruh jaringan, hanya untuk diblokir di destination-nya. Nah, hal ini mempengaruhi efisiensi jaringan secara keseluruhan. Nah, di scroll sedikit. Nah, di sini sama kayak router ACL standar tadi ya, di sini juga ada dua interface yang memungkinkan pada router 1 untuk menerapkan ACL extended atau extended ACL. Jadi yang pertama ada interface router 1 dengan serial 0/1/0 di outbound. Jadi untuk extended ACL ini dapat diterapkan secara outbound pada interface S0/1/0. Nah, tetapi solusi ini akan memproses semua paket yang meninggalkan router 1, termasuk dari paket 192.168.10.0/24. Nah, selanjutnya ada interface router 1 yaitu gigabit Ethernet 0/0/1 di inbound. Jadi, extended ACL ini dapat diterapkan secara inbound pada gigabit antara 0/0/1 dan hanya paket dari jaringan 192.168.11.0/24 yang akan tunduk pada pemrosesan ACL di router 1. Nah, karena penyaringan ini dimaksudkan supaya terbatas pada paket-paket yang meninggalkan jaringan 192.168.11.0/24, jadi ACL ini diterapkan dan diperluas pada gigabit Ethernet 0/0/1 adalah solusi yang paling terbaik. Cukup dari saya dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Jadi untuk pada modul 4 ini kita jadikan 2 part. Untuk presentasinya kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.